Pernah nggak sih pas lagi seru-serunya nonton pertandingan tapak suci, terus tiba-tiba bingung, loh kok dia yang dapat poin? Atau itu tadi pelanggaran bukan ya? Nah, tenang aja. Kali ini kita akan bedah tuntas semua peraturan resminya, biar nanti pas nonton lagi kita semua bisa jadi komentator andal. Nah, ini dia kuncinya. Langsung dari buku peraturannya, metodis dan dinamis. Artinya apa? Sederhananya, tapak suci itu punya struktur dan aturan yang jelas, tapi di sisi lain juga sangat luas dan gerakannya mengalir. Filosofi ini jadi dasar dari semua aturan yang akan kita bahas. Oke, kita akan bagi pembahasannya jadi 6 bagian utama. Mulai dari kenapa aturannya bisa berubah, siapa aja yang boleh tanding, sampai gimana cara nentuin pemenangnya. Yuk kita mulai! Oke, bagian pertama. Kenapa sih peraturan itu penting banget dan kenapa harus diupdate terus-menerus? Jadi, aturan main ini tuh nggak kaku dan kuno loh. Dia hidup dan terus berkembang. Coba deh kita lihat, dari pembaruan besar di tahun 95, disempurnakan lagi tahun 2011, sampai update terakhir di 2016. Tujuannya jelas. Yang pertama dan utama adalah keselamatan pesilat. Dan yang kedua, biar aturannya bisa ngikutin perkembangan zaman, ngadepin taktik-taktik baru yang makin modern, biar pertandingannya tetap adil dan seru. Nah, setelah tahu soal aturan dasarnya, sekarang pertanyaannya, siapa aja sih yang boleh ikut tanding di gelanggang tapak suci? Dan ini bagian kerennya. Tapak suci itu untuk semua. Kompetisinya dibagi berdasarkan kelompok umur yang sangat jelas. Jadi, dari anak-anak usia dini yang baru mulai, sampai para master yang sudah sangat berpengalaman, semuanya punya panggungnya masing-masing. Biar pertarungannya adil, gak cuma umur, berat badan juga jadi patokan. Ini penting banget biar gak ada cerita si besar lawan si kecil. Kita ambil contoh di kategori remaja aja nih. Untuk putra ada dari kelas A yang beratnya 39 kiloan, sampai kelas J yang bisa mencapai hampir 80 kilo. Jadi bisa dipastikan, yang ketemu di gelanggang itu sepadan. Oke, pesilatnya udah siap? Sekarang kita lihat panggungnya. Apa aja sih yang wajib ada di arena dan wajib dipakai oleh pesilat? Arena pertandingan ini namanya gelanggang. Ukurannya itu 10 kali 10 meter. Kenapa harus luas itu? Nah, ini dirancang khusus biar para pesilat punya ruang yang cukup untuk bergerak leluasa, mengeluarkan semua pola langkah khas tapak suci tanpa merasa sempit. Keamanan itu nomor 1. Makanya, pesilat wajib pakai seragam kebesaran tapak suci dan beberapa alat pelindung. Yang paling kelihatan itu body protector yang warnanya sesuai sudut mereka, biru atau kuning. Selain itu ada juga pelindung kemaluan yang wajib dan pelindung sendi yang sifatnya pilihan. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari pertandingan. Bagian yang paling seru, gimana caranya seorang pesilat bisa ngumpulin poin dan akhirnya menang. Oke, ini aturan yang paling krusial. Jadi, serangan itu baru dihitung poin kalau kena sasaran yang sah. Cuma ada 4 area. Dada, perut, tapi bagian atas pusar ya, rusuk kiri dan kanan, dan punggung. Di luar area itu, misalnya kepala, leher, atau bawah pusar, itu pelanggaran. Yuk, kita mulai hitung-hitungan poinnya. Yang pertama dan paling umum adalah serangan pakai kaki. Kalau seorang pesilat berhasil mendaratkan tendangan yang bersih dan mantap ke area target yang sah, misalnya pakai jurus andalan harimau membuka jalan, itu nilainya langsung 30 poin. Lumayan banget kan? Kalau 30 poin udah gede, ini ada lagi yang lebih gede. Bisa dibilang ini adalah jackpot dalam pertandingan, serangan jatuhan. Ini dia, sang game changer. Kalau pesilat berhasil mengeksekusi teknik jatuhan, entah itu sapuan atau guntingan, kayak jurus terkaman harimau lapar sampai lawannya jatuh, poinnya itu 40. Ini nilai tertinggi untuk satu gerakan tunggal, makanya teknik ini jadi incaran. Di tapak suci, pertahanan terbaik adalah serangan balik. Jadi, bertahan itu bukan cuma nahan serangan, tapi juga jadi kesempatan emas buat nyerang. Dan ini dihargai tinggi banget loh poinnya. Nah, disinilah kecerdasan bertanding diuji. Coba bayangin ya, berhasil nangkis atau ngelak serangan lawan aja, itu udah dapat 10 poin. Tapi, kalau setelah itu bisa langsung membalas dengan tendangan 30 poin yang masuk telak, totalnya jadi berapa? 10 ditambah 30, jadi 40 poin dalam satu rangkaian gerakan. Cerdas banget. Udah bahas cara dapat poin, sekarang kita bahas kebalikannya. Apa aja sih hal-hal yang dilarang dan bisa bikin poin kita dipotong atau bahkan didiskualifikasi? Pelanggaran itu ada 2 tingkat. Ada pelanggaran ringan, kayak nggak sengaja keluar arena atau terlalu lama pasif. Ini hukumannya biasanya cuma teguran atau peringatan. Tapi ada juga pelanggaran berat. Nah, ini serius. Menyerang saat wasit bilang berhenti, melakukan serangan berbahaya, atau nggak menghormati official, itu bisa langsung berakibat diskualifikasi.
Akhirnya, setelah semua serangan, tangkisan, dan poin dikumpulkan, gimana caranya pemenang ditentukan? Dan apa peran wasit dalam semua ini? Kalau kalian nonton pertandingan, coba deh perhatiin isyarat tangan wasit. Ini kunci buat ngerti jalannya skor. Kalau wasit mengangkat tangan sambil mengepal, itu artinya ada serangan yang berhasil. Tapi kalau telapak tangannya terbuka, itu artinya ada tangkisan atau elakan yang sukses. Gampang kan bedainnya? Ada satu cara menang yang paling memuaskan, namanya menang mutlak. Ini terjadi kalau seorang pesilat berhasil ngumpulin poin sampai 200 lebih sebelum waktu pertandingan habis. Kalau udah begini, pertandingan langsung dihentikan saat itu juga dan dia dinyatakan sebagai pemenang. Kemenangan instan. Evolusi peraturan yang terus-menerus ini menunjukkan komitmen Tapak Suci untuk terus maju. Tapi ini juga memunculkan satu pertanyaan menarik buat kita renungkan. Gimana caranya sebuah seni bela diri tradisional bisa menyeimbangkan antara menjaga jiwa dan nilai-nilai aslinya dengan tuntutan olahraga modern yang serba cepat dan kompetitif?